Hari ini kita akan membahas melanjutkan kuliah perpetaan dan struktur tambang. Nah, di dalam kita melakukan survei dan pemetaan itu pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah, pada hari ini kita akan bahas teori kesalahan di dalam kita melakukan survei dan pemetaan. Kesalahan-kesalahan pada survei dan pemetaan itu ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Yang pertama, benda yang akan diukur. Benda. Jadi kita akan mengukur apa? Apakah mengukur gedung? Apakah mengukur tentang situasi sungai, situasi jalan, atau kita mengukur benda yang diukur yaitu tentang topografi dan lain-lain. Kemudian alat ukurnya, alat ukur yang akan digunakan, presisinya bagaimana. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang kita perlu memvalidasi supaya kesalahannya kecil. Kemudian yang ketiga adalah tentunya manusianya, di pengukur atau pengamat. Nah, tentunya manusianya di berpengalaman atau baru belajar, itu ya. Jadi ada 3 hal di dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam kita melakukan survei dan pemetaan. Nah, karena di dalam pengukuran itu dinyatakan bahwa pertama, pengukuran tidak selalu tepat. Walaupun bendanya bagus, alatnya bagus, dan pengukurnya juga bagus, pasti ada kesalahan. Jadi pengukuran itu tidak selalu tepat. Oke ya. Kemudian yang kedua, setiap pengukuran mengandung galat. Jadi dimanapun kita melakukan pengukuran itu pasti ada kesalahannya, galatnya. Kemudian harga yang sebenarnya dari suatu pengukuran tidak pernah diketahui. Jadi dari suatu pengukuran kita mengukur suatu lokasi atau benda tertentu itu tidak pernah diketahui yang pasti. Di harga sebenarnya tidak pernah diketahui. Kalau ketahui baik, ngapain kita melakukan pengukuran? Ngapain kita harus melakukan alternatif? Ya, karena kita tidak tahu dengan pasti artinya yang sebenarnya berapa saja. Tetapi kita melakukan pengukuran, ya walaupun masih tetap ada kesalahan-kesalahan, tetapi nanti kita bisa dikoreksi. Kemudian kesalahan yang tepat selalu tidak diketahui. Kesalahan yang tepat berapa sih kesalahannya? Tentunya kita mencari kesalahan yang paling minimal, itu ya. Jadi distorsinya atau kesalahannya itu kita buat yang paling kecil, itu ya, cari yang paling. Nah, di dalam pengukuran kita melakukan survei dan pemetaan, ya, itu ada penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Yang pertama adalah alam. Nah, alam itu jadi menyangkut tentang bagaimana perubahan anginnya, ya. Terus apakah pada saat itu arah anginnya timur barat atau selatan utara, apakah kencang atau sedang, gitu, apa sepoi-sepoi. Kemudian suhunya, ya, suhunya antara pagi dengan siang dan sore itu nanti akan berbeda, dan kondisinya kelembapan utaranya bagaimana, ya. Kemudian cahayanya, pembiasan cahaya, ya, bagaimana cahaya, pembiasannya bagaimana. Kemudian ada gravitasinya,
Jadi setiap daerah itu mempunyai gaya berat atau gravitasi dan deklinasi magnetik. Jadi deklinasi magnetik karena setiap daerah pada zona tertentu, ya, setiap sekian derajat lintang utara, sekian derajat lintang selatan itu mempunyai deklinasi yang berbeda. Itu ya, ini Anda lihat nanti, inilah pengaruh alam. Ya, ada perubahan angin, ada suhu, ada kelembaban, deklinasi, gaya berat, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, alatnya ketidaksempurnaan konstruksi atau penyetelan instrumen. Nah, jadi kadang-kadang alatnya karena sering kita gunakan itu, ya tentunya ada kehausan dan lain sebagainya, baik itu dalam penggunaannya maupun dalam penyimpanannya. Makanya alat itu harus sering dikalibrasi, ya, sering sebelum kita ke lapangan dikalibrasi supaya ya relatif mendekati kesempurnaannya. Demikian juga ya pada saat kita melakukan pemasangan alatnya, kemudian statifnya, ya. Jadi memasangnya ini, statifnya ini, ya kita kadang-kadang tidak bisa mendatar sekali. Itu ya, nih di alatnya. Kemudian yang ketiga adalah pengukurnya, ya. Jadi manusianya. Jadi keterbatasan kemampuan pengukur. Ya, ini kita kalau belum pengalaman memang kadang-kadang ya asal-asalan, tetapi kalau sudah pengalaman dia kan lebih bagus. Ya, ini pengukur dalam merasa, melihat dan meraba. Jadi pada saat melihatnya, kemudian dia melakukan perabaan, nadinya menyentuh alatnya bagaimana, ya sedikit aja kadang-kadang menyebabkan goyang gitu ya. Terus bagaimana melihatnya, penglihatannya kabur apa tidak, ya, gitu. Inilah ada 3 hal, yaitu alamnya sendiri, ya, kemudian ada alatnya, jadi kesempurnaan alat dalam, baik itu dalam perasaan apakah skrup-skrupnya udah bagus dan sebagainya, atau alatnya yang dia berdiri di atasnya adalah sudah terkalibrasi atau belum. Kemudian manusianya itu sudah pengalaman atau belum, ya. Tetapi kalau belum pengalaman memang agak sulit, itu ya, agak sulit. Oke, kita lanjut. Kesalahan terjadi karena salah mengerti permasalahan. Nah, tentunya di dalam kita melakukan survei, ya, kita akan melakukan survei apa tentang apa. Masalahnya harus tahu dulu. Ya, masalahnya harus tahu. Kemudian kita harus lebih teliti, jangan lalai, ya. Kita jangan meremehkan suatu permasalahan. Harus kita teliti supaya tidak lalai. Kelalaian yang menyebabkan, atau pertimbangan yang buruk. Pertimbangan yang buruk yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Jadi saat kita mempertimbangkan suatu masalah, itu pertimbangan yang buruk. Nah, tentunya kesalahan itu dapat diketemukan. Kesalahan ini dapat kita ketemukan dengan cara mengecek secara sistematik seluruh pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaan kita cek secara sistematik, kemudian kita menghilangkan misalnya ada kesalahan-kesalahan, ya sebelum kita selesai melakukan survei itu harus dicek dulu pekerjaannya bagaimana, kemudian di mana yang salah. Apakah kita lakukan pengulangan sebagian, ya, atau bahkan seluruh pekerjaan itu, supaya kesalahan di dalam survei dan permetaan dapat
kecilkan kesalahan. Nah ini ya, ini adalah kita alatnya dikalibrasi, kemudian kita kembali lagi untuk melakukan pengecekan alat dan sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan itu dapat digolongkan dalam ini kesalahan instrumental. Itu tadi kesalahan alatnya karena alat ya. Kedua, kesalahan karena pengaruh luar alam. Tadi kan alam, alat, dan manusia. Kesalahan itu dapat digolongkan dalam kesalahan karena ini, kesalahan karena alat, kesalahan karena pengaruh alam, dan kesalahan karena pengukurnya. Jadi ada 3 ya, yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Ada 3 ini. Nah, kita bahas nanti satu persatu dari kesalahan. Ini kesalahan karena alat. Kesalahan karena alat itu termasuk ada di sini karena kurang datanya garis titik. A, karena kurang datarnya garis bidik. Garis bidiknya itu tidak datar. Ya. Garis bidiknya tidak datar, seperti gambar ini. Ya, garis bidiknya itu tidak datar. Garis bidik tidak datar. Ya. Sehingga pembacaan pada rambu A, ini rambu A, ya. Sehingga pembacaan di rambu A sama dengan PA. Ini sama dengan PA. Ya. Kemudian pembacaan di rambu B ini sama dengan PB. Ya. Ini di rambu B sama dengan PB. Nah, perbedaan tinggi delta H, perbedaan tinggi delta H ini perbedaan tinggi delta H adalah PA dikurangi dengan PB atau sebaliknya ya. Perbedaan tingginya PA dikurangi dengan PB ya, kita ini kan tingginya segini, ini tingginya segini. Nah, ini perbedaan tingginya. Bila garis bidik tidak horizontal, maka pembacaan pada rambu A, kalau garis bidiknya tidak horizontal, maka pembacaan di rambu A menjadi PA aksen. Bisa kemungkinan jadi PA aksen. Ya, inilah PA aksen. Dan di rambu B adalah PB aksen. Ini PB aksen di sini ya. Ini menjadi PB aksen. Pembacaannya jadi PB aksen. Ini panjangnya di sini ya. PB aksen. Kemudian bila ukuran dilakukan dari tengah AB, kalau kita sekarang melakukannya jaraknya ini, kemudian kita menaruh instrumennya di sini, ya, P, maka PA sama dengan PB, ya, sama-sama satu, gitu ya, sama-sama satu. Karena PA aksen PA ya, PA aksen PA itu sama dengan PB aksen PB, ya, sama PB aksen itu ya. Itu karena kurang datarnya garis bidik. Jadi ini sama dengan delta, ini juga yang ini sama dengan delta. Ini sama dengan delta. Yang ini delta, yang ini delta, yang ini delta, yang ini adalah delta. Itu ya, ini sama. Kemudian yang kedua, tidak samanya titik nol dari rambu. Jadi Anda pada saat menyetel rambunya itu ya, terutama untuk rambu lipat ya, terutama untuk rambu lipat, menyetelnya itu tidak dari nol, bisa saja kurang atau lebih dari nol
Jadi titik nol dari rambu mungkin tidak sama karena mungkin salah satu rambu. Jadi kalau kita mau menggunakan beberapa rambu gitu, terutama rambu yang bisa dilipat gitu, rambu yang bisa dipendekkan atau dipanjangkan itu karena dipanjangkan dipendekkan dia lama-lama menjadi haus sehingga titik nolnya pas tidak tepat. Misalnya untuk rambu B bergeser hanya 1 mili saja, terus rambu A dibaca, jadi maka di rambu B dibaca 99 mm gitu ya. Jadi kalau dia bergeser ya karena kehausan hanya rambu B bergeser 1 meter, dengan demikian rambu A dibaca 1 meter dan maka di rambu B dibaca itu ya. Jadi yang B-nya benar, yang C-nya yang A-nya benar, yang itu ya, itu sebaliknya. Oke. Nah, bila ukuran dilaksanakan dengan meletakkan rambu A, kalau kita sekarang rambu A itu yang terbaca 100, nah 1000 mili gitu ya, 1000 mili. Bila ukuran dilaksanakan dengan meletakkan rambu A selalu di belakang, jadi kita melakukan pengukuran selalu di belakang, A-nya di belakang dari instrumen dan rambu B selalu di depan, maka kesalahan A, B mempunyai tanda yang sama tiap sifatan. Jadi tiap sifatan akan mempunyai kesalahan yang sama, yaitu plus 1 mili. Kalau ini bergeser ya, rambu B-nya bergeser 1 mili, sehingga kesalahan di dalam sifatan itu selalu plus milimeter. Kalau 100 sisipan berarti ada 100 mm kesalahan, 100 mm. Paham ya? Ini gambarnya seperti ini. Ini kan instrumen. Ini rambu A, ini rambu B. Kemudian instrumen maju, ya, A-nya menempati rambu B, B-nya B-nya di sini, ya kan? B-nya di sini. Kemudian A-nya selalu ganti dan seterusnya. Ini kalau ini adalah selalu rambu A di belakang. Pada saat instrumen di sini, rambu A-nya di belakang sini. Pada saat rambunya di sini, rambu A menggantikan rambu B maju dan seterusnya. Lalu 100 kali pengukuran sehingga terjadilah kesalahan 100 mili, kan gitu ya, harus semuanya. Nah, caranya ini adalah tadi dengan kita melakukan ini untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut dalam pelaksanaan ukuran tiap-tiap kali sifatan, rambu harus ditukar. Rambu ditukar pada saat instrumen di sini, A di sini, B-nya di sini, ya kan? Habis itu maju instrumennya, A-nya yang maju ke sana, A-nya maksudnya, ini tetap B-nya tetap di sini. Itu B-nya tetap di sini, terus instrumennya maju, A-nya tetap sini, B-nya maju ke sini. Jadi nah, tidak ada penggantian posisi dari masing-masing rambu, tapi kalau ini ada pergantian posisi sehingga ada kesalahan. Kalau kesalahan rambunya itu 1 mili, ya, kalau di sekarang pengelipatan maka akan terjadi 100 kali lipat kesalahan. Tapi kalau ini kecil, ya, jadi kesalahannya adalah A min B plus minus atau B min A plus 1, gitu ya, plus 1. Nah ini, jadi kesalahannya akan sedikit. Itu caranya. Nah kemudian yang ketiga, karena kurang tegak lurusnya rambu. Jadi tukang rambu itu jangan
apa namanya, ya celelean. Jadi di rambu terus tegak, apalagi rambunya itu ada umpamanya ada niponya. Nah, syarat pokok dalam melaksanakan ukur datar ialah bahwa garis bidik harus horizontal dan rambu harus vertikal. Aras bidiknya alat di teodolit harus benar-benar horizontal dan rambu harus vertikal. Itu kan rambunya itu harus benar-benar memposisikan rambu itu vertikal. Nah, bila rambu vertikal, tentunya pembacaan rambu sama dengan PA. Akan tetapi bila rambu tidak vertikal, jadi agak miring, ya, pembacaan pada rambu adalah PA sel. Ya, ini PA sel. Ini contohnya. Ini rambunya kalau tegak, ya, kan? Ini menjadi pembacaannya di sini menjadi PA. Tapi kalau sekarang miring, ya miring dia rambunya tidak tegak sehingga pembacaannya ke PA. Nah, ini akan lebih panjang. Coba ini kan akan lebih panjang, sehingga jarak APA ya dengan AP aksen ya, di mana A besar P A aksen lebih besar daripada A besar P A lebih besar. Jadi ya, ini lebih besar. Pembacaannya pasti akan besar. Dengan demikian, waktu melaksanakan ukuran harus datar, benar-benar vertikal, dan membuat rambu ini dapat dilaksanakan dengan nipo. Jadi kalau ada rambunya memakai nipo, benar-benar ditegakkan. Gitu ya. Benar-benar niponya di tengah. Tuh. Nah, sekarang kesalahan karena pengaruh luar atau alam. Nah, tadi macam-macam ya, ada angin udara. Nah, pengaruh luar dalam melaksanakan ukuran datar. Ini kalau kita melakukan ukuran datar. Cuaca panas matahari sangat mempengaruhi pelaksanaan ukuran datar. Jadi kalau cuacanya lagi sedang panas, begitu, kemudian gelombang udara di depan rambu akan terlihat sehingga angka pada rambu ikut bergelombang dan sukar dibaca. Nah ini ya udah panas sehingga menyebabkan itu kita sulit membacanya dan sukar membaca. Kemudian yang kedua, lengkungan bumi. Ya, bumi sebenarnya melengkung. Tentunya semakin panjang kita melakukan pengukuran, lengkungan bumi semakin besar. Nah, permukaan bumi itu melengkung, ya, karena bumi itu melengkung. Ya, kemarin di Genesa sudah saya terangkan. Sedangkan jalannya sinar itu lurus. Jadi bumi melengkung, tapi sinar itu lurus. Coba bayangkan di sini. Ini sebenarnya bumi melengkung. Bumi melengkung. Itu ya. Nah, karena itu oleh alat ukur datar dibaca titik A pada rambu, sedangkan perbedaan tingginya mengikuti lingkungan bumi. Ya, jadi dia mengikuti rambu. Jadi karena itu oleh alat ukur datar dibaca titik A pada rambu, sedangkan perbedaan tinggi mengikuti lingkungan bumi. Jadi seharusnya dibaca B, harusnya kita membacanya B, tapi karena ini ya kita bacanya A. Kalau ini pakai datar ya, kalau bacanya datar. Ini lingkungan bumi. Jadi seharusnya baca B. Dengan demikian maka tiap kali pengukuran dibuat kesalahan. Kesalahannya adalah deltanya. Nah, besarnya delta ini dapat dihitung. Sekarang besarnya delta dapat dihitung, yaitu R2 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini R2, R-nya ini, jari-jari, ya.
R2, kemudian A-nya itu yang ini, A, A sama dengan R ditambah dengan A delta ya, Bisa R ditambah dengan ngambil delta kuadrat, sehingga kalau kita kalikan R kuadrat ditambah dengan 2 kali R delta ditambah dengan delta kuadrat. Nah itu ya, delta kuadrat. Inilah jadinya kesalahan, besarnya kesalahan setiap kita melakukan pengukuran. Jadi kesalahannya adalah ini. Oke. Kemudian kesalahan karena pengukur, kesalahan pengukur. Jadi kedua, ada dua. Jadi kesalahan besar, kasar, kesalahan kasar. Di kasar kehilapan, dan dengan mengukur 2 kali dengan tinggi teropong yang berbeda. Jadi kita lakukan pengukuran teropong berbeda. Kemudian dengan selain membaca benang tengah, kita membaca benang tengahnya, baca pula dengan atas dan bawah. Kita tetap harus membaca banyak, jangan kadang-kadang kita membacanya benang tengah saja. Jadi kita harus membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Karena kalau dia datar, dia adalah selisih antara bawah dengan tengah dan atas dengan tengah itu pasti sama kalau datar. Tapi kadang-kadang kita membacanya nggak datar, makanya tetap kita harus membaca benang silang tengah, atas, dan bawah. Itu ya. Nah, kesalahan pada pengukuran, jadi KBP, jadi vertikal. Jadi kesalahan terjadi akibat berimpitnya sumbu vertikal dengan teodolit. Jadi berimpitnya sumbu vertikal dengan teodolit. Jadi berimpitnya sumbu vertikal teodolit dengan garis arah vertikal. Ya. Jadi vertikal teodolit dengan garis arah vertikal. Itu kesalahan yang terjadi akibat berimpitnya sumbu vertikal teodolit dengan garis arah vertikal. Terus yang kedua, kesalahan yang terjadi akibat sumbu horizontal tidak tegak lurus. Jadi sumbu horizontal tidak lurus terhadap sumbu vertikal. Ini disebut dengan kesalahan sumbu horizontal. Ini kesalahan vertikal. Ya, ini adalah kesalahan horizontal. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti Anda silakan cari lagi materinya, ya, untuk kesalahan-kesalahan nanti secara mutlak. Itu saya silakan Anda untuk membaca ulang teori ini